Dan bonusnya ada tanya jawab yang sangat efektif ya. Tahun lalu itu ada 53 mahasiswa ya. Luar biasa. Itu kalau sambil santai-santai itu, atau lagi perjalanan atau di kereta api atau bingung kuliah ini, bisa diikutin aja ya itu. Hampir semuanya ada di situ. Kemudian bisa membantu. Selain itu dari kuliah tahun lalu itu sudah saya bukukan yang mudah-mudahan hari ini bisa didistribusi Pak Amir ya. Jadi yang penting bukunya nyampe ke Bapak Ibu ya, silahkan. Bagi yang memang mampu silahkan diganti biayanya. Kalau yang nggak mampu nggak apa-apa, tinggal tulis surat saja. Nah, kesulitan apakah karena untuk keperluan yang lebih penting, silahkan saja, nggak apa-apa. Atau mau ditundakan juga tidak ada masalah. Saya sedang mengusahakan penerbit ITB ini buat playbooknya ya. Jadi nanti bisa di playbook. Mungkin penerbit ITB mau kasih harga 25.000 atau 10.000 atau berapapun, saya ikut aja. Karena saya bilang tidak ada tujuan komersial sama sekali di pencetakan buku ini ya. Karena ini memang tujuannya untuk bahan ajar Anda gitu. Dan kita mengikuti tradisi Socrates ya. Filsafat itu sebetulnya nggak efektif diajarkan satu arah ya. Jadi saya mengharap Bapak Ibu membaca minimum buku yang saya tulis ya, at least ya. Kalau bisa membaca buku-buku lain ya lebih bagus ya. Kalau ada yang mau sharing session, Pak Dim saya mau sharing session 15 menit. Saya baru baca Jürgen Habermas misalnya, Ideology and Technology. Silahkan ya. Karena spirit of philosophy ini kita ini spirit mencari kebenaran ya, mirip dengan science ya. Science ini prinsipnya mencari kebenaran. Ya, applied science itu prinsipnya mencari manfaat yang paling maksimum untuk kemanusiaan. Ya, ada cukup banyak jewels atau permata yang mungkin saya coba bagi gitu dari ilmu saya yang masih sangat terbatas ini di buku Filsafat Sains itu yang bisa Anda nikmati ya. Di antaranya yang jarang terungkap, bagaimana Sir Isaac Newton, Einstein, Michio Kaku sebagai top scientist and the last 3 age ya, di 3 abad ini termasuk top 3 scientist itu. Mereka itu sekaligus sangat scientific dan menjadi bapak sains, jadi maha guru sains, sekaligus mereka itu tidak merasa rikuh dengan label mereka sebagai top scientist. Mereka juga mendeklar bahwa diri mereka itu betul-betul percaya pada Tuhan dengan argumen yang sangat kokoh ya. Kalau Newton itu memang ya masing-masing tentu memiliki khas masing-masing dan masih banyak lagi yang bisa Anda pelajari. Tapi memang filsafat maupun sains itu seperti samudra ya. Jadi very important point ya, bagaimana filsafat sains itu bagi Bapak Ibu bisa menjadi proses ya. Proses untuk menjadi seorang doktor, seorang saintis, seorang yang ingin mengabdikan dirinya untuk memperbaiki peradaban dan kemanusiaan melewati sains ya. Yang mau nggak mau beririsan dengan filsafat. Mohon maaf ini lagi ada noise di luar rumah, mungkin kalau masuk itu kucing bertengkar ya, sangat keras ya. Oke, jadi manfaatkan buku semaksimum mungkin. Saya harap mungkin nggak Pak Amir ya, itu gimana cara pengambilan hari ini ya? Ada yang mewakili mengambil atau bagaimana? Kalau hari ini bisa Pak, bisa Amir kirim atau diambil ke sini boleh. Ya, silakan.
Jumlah mahasiswanya berapa sih? Kalau nggak salah 30-an, Pak. 32 kalau nggak salah. Itu 36 tuh. 32 ya. Ya udah, 32 aja langsung di drop dulu. Kalau yang Palestine mungkin nanti kita cariin paket ya, khusus ya, sebagai bentuk perkhidmatan dari kita ya. Thank you Mr. Syakir ya. Hopefully you can enjoy, and I hope there is some logistic companies that can bring the book to your country. While we are waiting for ITB publishing this book in the Google, saya kurang enak men-share PDF buku ini karena ini yang mengerjakan penerbit ITB ya, jadi saya ikut kebijakan mereka saja. Oke, kita review dulu kuliah minggu lalu ya, sedikit ya. We will review last week. Jadi kembali pada philosophy of science yang akan kita bahas. Ciri khas filosofi itu adalah logis. Dia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. Alat utamanya adalah logika. Dan ciri khas sains itu adalah selain logis, dia itu empirik. Empirik ini secara lebih umum disebut empirically testable, bisa diuji secara empirik. Nah, mohon kata-kata testable itu jangan diubah dengan bisa dibuktikan secara empirik. Itu kesalahan fundamental dalam filsafat sains ya. Karena filosofi sains yang paling mutakhir, sains itu nggak pernah bisa dibuktikan. Dia hanya bisa diuji. Bahkan mengikuti filosofi Karl Popper, pengujian saintifik itu lebih ke arah falsifikasi. Jadi pengujian itu lebih ke arah membantah hipotesa-hipotesa kita sekuat mungkin. Kalau bisa dengan ribuan atau puluhan ribu cara yang mungkin ya. Kalau sudah dicoba dibantah, ternyata tak terbantahkan, belum bisa dibantah, maka teori saintifik itu sementara diterima ya. Saintis tidak menyebut teorinya itu benar, tapi saintis menyebut teorinya corroborated. Jadi corroborated itu tangguh, cukup tangguh ya. Sebagai contoh, ketika kita membangun sebuah sistem security untuk digital bank ya, di level application security, network security ya, dari yang mengikuti prinsip confidentiality, integrity, dan availability CIA, yang mengikuti prinsip-prinsip authenticity, access control, non-repudiation ya. Nah, biasanya regulator di Indonesia dalam hal perbankan itu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia itu mewajibkan tiap tahun atau dalam waktu periodik itu sistem itu diupayakan diterobos oleh para hackers yang disewa, yang ketika hackers itu disewa disebut sebagai konsultan security. Nah, ketika para konsultan security atau para hacker kerah putih itu gagal menembus sistem itu, ya, untuk sementara sistem itu dianggap cukup aman.